Salam, selamat berjumpa kembali di channel TBKK Jupiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-293 tanggal 19 Oktober 2024 diambil dari kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 30. Perikop nubuat tentang keluarga Eli. Sebagai ayat 30 dikatakan, sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Dan bacaan pagi diambil dari kitab Esra pasal 2 ayat 36 sampai dengan 58. Daftar nama orang-orang yang kembali dari pembuangan dari keluarga para imam. Bacaan malam Mazmur 28 ayat 1 sampai dengan 2. Doa mohon perlindungan. Sebagaimana biasanya doa kita selama bulan Oktober, kita selalu ulang-ulang agar itu menjadi pedoman bagi kita dalam bulan Oktober. Dengan topik serahkanlah hidupmu kepada Tuhan menjadi persembahan yang hidup dan benar. Ini adalah merupakan nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat Roma, dan di sini ditulis dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenaan di hati Tuhan. Itulah ibadahmu sejati. Jadi ibadah sejati adalah persembahan tubuh yang hidup dan benar. Apa ciri daripada tubuh yang hidup? Tubuh yang hidup adanya 3 unsur yang sangat dominan: hati, jiwa, dan kekuatan. Ini ketiga-tiganya harus utuh mempersembahkan kepada Tuhan. Nah, dalam Markus pasal 12 ayat 30 dikatakan, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi jelas di sini hidup itu adalah merupakan unsur daripada hati nurani, jiwa, dan kekuatan untuk mencintai Tuhan. Kita pakai tubuh kita persembahan yang hidup, mencintai Tuhan Allah. Dan
sesama di dalam selanjutan hukum yang kedua, cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi ini ditujukan kepada persembahan yang hidup kepada Allah. Itulah persembahan yang hidup, mencintai Tuhan Allah dari segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Dan kemudian apa yang dimaksud dengan benar? Benar berdasarkan Alkitab. Ya. Ini sangat jelas. Ya. Kebenaran dalam Alkitab sesuai dengan pokok-pokok ajaran daripada Martin Luther, dikatakan bahwa keselamatan itu adalah anugerah atau hadiah. Nah, kemudian kita diselamatkan karena iman percaya. Jadi anugerah itu bisa kita terima kalau kita percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian ketiga adalah Alkitabiah. Artinya anugerah itu keselamatan dan bisa kita terima dibenarkan dengan iman. Ini tertulis dalam Alkitab. Contoh, keselamatan itu adalah anugerah hadiah dari Tuhan, dan itu bisa kita terima kalau kita dibenarkan dengan iman. Bagaimana dengan iman? Iman yang berbuat. Firman Tuhan bukan hanya mendengar saja, tetapi jadilah pelaku firman, agar kita tidak membohongi diri sendiri. Jadi semua itu tertulis di dalam Alkitab. Nah, kemudian kebenaran yang sejati adalah Yesus Kristus. Apa dasar kita mengatakan bahwa kebenaran yang sejati? Kita melihat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya adalah murid-muridnya. Karena waktu itu pernah Thomas mengatakan, Bapak mau pergi kemana? Kemana dicari? Kemana perginya? Nah, Yesus mengatakan seperti ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau Allah kalau tidak melalui aku. Jadi tanpa Yesus tidak ada yang bisa melihat Allah. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, jadi dari sini berarti hidup, persembahan hidup kepada Allah itu adalah persembahan hidup kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus sudah datang ke dunia, sudah berhadapan langsung. Maka itulah tadi dikatakan, kalau mereka bertanya kepada Yesus, mau pergi ke Bapa, di mana Bapa itu? Di mana jalan? Bagaimana jalan ke sana, katanya. Nah, kemudian ditanya lagi, dan tunjukkan kepada kami Bapa itu siapa? Datang Yesus. Aku berada di dalam Bapa, Bapa berada dalam aku. Berarti aku ini sama dengan Bapa, kira-kira begitu. Nah, jadi sangat logik penjelasan itu bahwa Yesus itu adalah Allah, adalah Bapa, adalah Tuhan. Kalau masih ada ragu-ragu teman-teman yang lainnya, belajarlah Alkitab dengan yang benar dan baik. Itulah kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu nubuat tentang Eli. Apa pesan moral yang mendalam dalam nubuat ini? Ini adalah memberikan pesan yang mendalam mengenai kehormatan dan kesetiaan terhadap Tuhan. Jadi ini ada hubungannya dengan kehormatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Tadi dia terakhir mengatakan, yang menghormati aku
akan kuhormati. Yang tidak menghormati aku akan kupandang rendah. Artinya tidak dihormati oleh Tuhan. Ya. Jadi ini adalah merupakan memberikan pentingnya menempatkan Tuhan di atas segala sesuatu dan meyakinkan kita bahwa janji dan peringatannya tidak boleh diabaikan. Jadi janji dan peringatan Tuhan tidak boleh diabaikan. Seperti contoh, Tuhan pernah berpesan pada Yeremia waktu Zedekia raja Yehuda. Apa pesan Tuhan? Katakan kepada Zedekia, dia harus menyerah kepada Babel supaya dia dan keluarganya selamat. Disampaikan oleh Yeremia pesan tersebut. Apa kata Zedekia? Wah, apa kata dunia? Wah, ini dia. Karena pikirannya adalah masih dia sebagai raja, bukan dia sudah terpuruk, ya, tidak lagi dipercaya oleh Tuhan. Ya. Dia mengatakan, apa kata dunia? Nanti kalau saya menyerah kepada Babel, orang-orang yang eksodus dan ada yang membelot kepada Babel itu akan menghina saya, kata Zedekia, karena sudah banyak ya diangkut dari Yerusalem, dari Yehuda ke Babel. Sudah banyak diangkut, termasuk rajanya ya, Yehoyakim, termasuk panglima-panglima dan cindikawan-cindikawan daripada Yehuda dan Israel dan Yerusalem itu diangkut. Nah, jadi dia merasa nanti orang-orang yang membelot itu akan menghina saya. Itu Yeremia mengatakan itu tidak akan terjadi. Dan Tuhan Allah mengatakan, katakan kepada Zedekia, itu tidak akan terjadi. Dia menyerah saja. Disampaikan. Tapi tetap Zedekia tidak mau mendengar. Tidak mau mendengar pesan Tuhan. Ya, apa yang diperintahkan Tuhan, apa janji Tuhan, tidak dituruti. Akhirnya apa yang terjadi? Zedekia melawan. Akhirnya datang orang Kasdim, dikejar Zedekia, dia lari ke Gaba dan juga Roma, di Kerama, ditangkap oleh tentara-tentara Kasdim, dibawa ke Nebukadnezar. Ya. Sampai di Nebukadnezar, karena di bawah itu termasuk anak-anaknya semua melarikan diri sama dengan dia, termasuk panglima-panglimanya diangkut semua. Coba di depan mata Zedekia, anaknya semua disembelih, dibunuh oleh Nebukadnezar. Dan perwira-perwiranya juga dibunuh semua di sana. Kemudian Nebukadnezar, matanya dicongkel, dibutakan, tangannya diikat dengan rantai dan kakinya pakai rantai tembaga, masuk dalam penjara. Inilah yang tidak mendengar pesan Tuhan. Nah, maka di sini dikatakan tadi adalah menempatkan Tuhan di atas segala sesuatu dan meyakinkan kita bahwa janji dan peringatannya tidak boleh diabaikan. Nah, inilah tidak boleh diabaikan. Peringatan Tuhan, pesan Tuhan melalui para nabi itu tidak boleh diabaikan. Nah, dalam konteks 1 Samuel 2 ayat 30, Tuhan berfirman, sebab aku bersumpah kepada keluarga Eli bahwa keluarga mereka tidak akan mendapat pengorbanan. Pengorbanan itu ya keselamatan, anugerah tadi kan. Tidak akan mendapat pengorbanan. Artinya tidak ada pembelaan. Peringatan ini ditujukan kepada Eli yang tidak mendidik anak-anaknya untuk menghormati Tuhan. Jadi orang tua yang membiarkan anak-anaknya melecehkan Tuhan, awas, ya, hati-hati. Nah, di sini mengingatkan ya para pemimpin dan orang tua tentang tanggung jawab mereka untuk membimbing generasi berikutnya agar hidup dalam ketaatan pada Tuhan. Jadi ini
himbauan dan ajaran kepada generasi. Nah, kemudian mari kita lihat dalam pandangan teologi. Ya. Dalam pandangan teologis, pesan ini dapat diinterpretasikan sebagai panggilan bagi setiap orang untuk terus setia melayani Tuhan dan tidak mengabaikan panggilannya, serta ya, menjaga hubungan intim dengan Tuhan sebagai perilaku utama atau prioritas utama. Hubungan dengan intim dengan Tuhan, menjaga kehormatan Tuhan, menjaga kemuliaan Tuhan. Inilah penting dalam teologis. Nah, kemudian kalau kita melihat apa yang terjadi pada anak-anak Eli sehingga Tuhan sangat marah kepada mereka. Nah, ini kita lihat anak-anak Eli terjerat dalam perilaku yang korup, termasuk mengambil bagian-bagian dari persembahan yang seharusnya diberi kepada Tuhan dan berbuat cabul di pintu gerbang pertemuan. Inilah kesalahan daripada anak-anak ini. Nah, sebagai konkretnya kesalahan tersebut kita lihat dalam 1 Samuel pasal 12. Disebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ya. Dan ini menunjukkan ya, penolakan mereka terhadap otoritas ilahi yang seharusnya mereka wakili. Mereka harus mewakili Tuhan karena mereka sudah pakai baju efod dan mereka adalah sebagai imam. Jadi otoritas Tuhan malah dilanggar, harusnya mereka mewakili Tuhan. Nah, sehingga Eli sebagai ayah ya, dan pemimpin juga kurang tegas dalam ya, menegur atau menghentikan perilaku salah mereka. Jadi tanggung jawab orang tua untuk menegur dan memperingatkan keras kepada anak-anak yang berbuat melanggar otoritas daripada Tuhan. Harusnya mereka mewakili Tuhan dalam mengumpulkan persembahan. Nah, ini contoh seperti di gereja mungkin. Imam, penatua adalah wakil Tuhan untuk mengumpulkan persembahan. Nah, persembahan itu dihitung dengan baik ya, dan itu diserahkan kepada Tuhan. Artinya kepada tempatnya, kepada kuria, kepada pusat. Kalau misalnya ada yang berbuat seperti anak-anak Eli, ini dua nih anaknya, yaitu Hofni dan Pinehas ya. Nah, jadi ada kalanya orang dari persembahan itu dia punya kantong jaket atau jas, diambil masukin, orang tidak tahu. Tapi ingat, Tuhan tahu. Dan itulah yang dikerjakan oleh Hofni dan Pinehas ya. Kenapa dikerjakan Hofni dan Pinehas seperti itu? Pada saat bangsa Israel, umat Israel membawa persembahan, korban persembahan itu ya. Pada waktu memasak daging di dalam kuali atau priuk, mereka punya 3 mata garpu. Jadi setiap dimasukin dagingnya itu dicolokkan garpunya, diambil dagingnya, dicolokin, diambil. Dagingnya itu diambil, harusnya dipersembahkan kepada Tuhan, itu diambil dari sana. Dan itu menjadi milik mereka, dipakai sendiri. Inilah yang dikatakan korupsi persembahan ya, begitu. Ya. Harus yang diserahkan oleh jemaat itu
harusnya disampaikan secara bulat, namun itu diambil. Nah demikian juga waktu memanggang ya lemak-lemak yang uang itu. Nah, dia katakan, tolong kasih saya ininya lemak-lemak itu sebagian, jangan semua. Nah, datang jemaat, wah ini sudah kita persembahkan pada Tuhan. Tidak mungkin lagi kita akan memberikan kepada Bapak, katanya. Nah, kalau kita lihat dalam ayat 13 ya, mengenai hak iman dan kewajiban umat dalam memberikan persembahan. Nah, di mana setiap kali seorang ya mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging dimasak. Nah, jadi daging itu dimasak. Datanglah bujang iman ya, atau Hofni atau Pinehas ya, membawa garpu bergigi 3. Jadi ada garpu bergigi 3 ininya, giginya ya. Dan dicelupkanlah dalam kuali atau periuk ya, dan segala yang ditarik dari di garpu tersebut dengan garpu itu diambil iman itu untuk dirinya sendiri. Tuh. Jadi apa yang ditusuk itu diambil untuk dirinya sendiri dari periuk. Inilah kejahatan Hofni dan Pinehas. Nah, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke Silo. Jadi kalau ada 1.000 orang datang mempersembahkan, tiap orang diambil seperti itu. Wah, itulah korupsinya itu. Dagingnya udah berapa banyak itu? Coba, begitu masuk di dalam kuali, garpunya dicolokin dan diambil dagingnya. Setiap orang mempersembahkan seperti itu dibuat. Siapa? Nah kemudian dalam ayat 15, bahkan sebelum ya lemaknya dibakar ya, ini Pinehas atau Hofni ya, sebagai imam dia ya, datanglah berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu. Kali ini dia terus terang meminta ya, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima dan daripadamu daging yang dimasak ya, hanya yang mentah saja. Wah ini dibuat apa? Alibi ya. Dia tidak mau katanya daging yang sudah masak, yang dipanggang itu, dia maunya yang mentah saja. Kasihkan aja yang mentah katanya. Nah, orang itu menjawab, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu? Wah, ini kata orang yang membawa persembahan. Nah kemudian barulah ambil bagianmu, katanya, sesuka hatimu. Nah jadi kalau sudah dibakar, barulah ambil bagianmu sesuka hatimu. Maka berkatalah ia kepada orang itu. Jadi Pinehas dan Hofni bicara kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Wow, kejam, bukan main kejamnya ya. Kalau kau tidak kasih sekarang, aku akan mengambilnya secara kekerasan. Jadi dia ambil sendiri karena dia imam, ya, berhak. Nah, jadi itulah pekerjaan daripada Hofni dan Pinehas. Maka keluarlah ayat hari ini ya, bahwa orang yang tidak menghormati aku, maka dia akan kupandang rendah. Ini sudah dianggap Tuhan sebagai morality yang paling rendah. Tidak menghormati Tuhan. Tidak menghormati Tuhan. Maka Tuhan mengatakan kepada Eli, keluargamu, katanya ya. Dikatakan dalam ayat tersebut,
ya. Demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Jadi dulu Tuhan Allah sudah berjanji bahwa keluarga Eli dan kaumnya akan hidup selamanya, berarti dapat ya jatah keselamatan dari Tuhan. Dikatakan dulu, aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, ini tegas itu Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Artinya tidak lagi sesuai dengan janji yang diberikan Tuhan itu kepada Eli. Jauh. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Dan ini di ayat lain dikatakan akan dihina. Siapa yang tidak menghormati, siapa yang menghina Tuhan akan dihina, dipandang rendah. Nah, jadi sudah tidak ada apa-apanya lagi. Inilah akibat daripada pekerjaan Hofni dan Pinehas yang mengambil ya daging yang harus dipersembahkan kepada Tuhan, diambil dengan garpu. Kemudian lemak-lemak yang akan dibakar itu pun dia mengatakan tidak mau yang dibakar. Orang-orang pada heran, loh kan lemak harus dibakar, bagaimana bisa memakannya? Tidak, kasihkan aja yang mentah katanya. Kalau tidak saya ambil dengan kekerasan. Dan itu terjadi. Nah, di sini orang tua Eli tidak bisa menghentikan anaknya, tidak bisa membimbing mereka ke jalan yang benar. Di sinilah maka Tuhan mengatakan, dulu keluargamu akan hidup selamanya, tapi sekarang jauhlah itu daripada Tuhan. Sebab kenapa? Karena tidak menghormati Tuhan. Tidak menghormati Tuhan. Mereka bekerja semuanya. Nah, kemudian apa akhir daripada semua ini? Nah, kita lihat dalam Samuel 4 yang ayat keempat ya. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan, sementara alam yang bersemangat di atas para kerub, bersemayam di atas para kerub ya. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian itu, ada di sana dia. Terus orang Palestina datang menyerang mereka. Dan mereka kalah. Bahkan sampai ada 30.000 pasukan Israel waktu itu meninggal. Nah kemudian dalam Samuel 4 ayat 11, lagi pula tabut Allah dirampas dari kedua anak Eli. Tabut perjanjian itu dirampas oleh Palestina, oleh musuh dari tangan kedua anaknya Eli. Hofni dan Pinehas langsung tewas pada saat itu. Jadi pada saat tabut perjanjian itu dirampas oleh orang Palestina, kedua-duanya anaknya Eli itu meninggal di tempat. Nubuat dalam ayat ini menandakan ketidakpuasan Tuhan terhadap anak-anak Eli yang telah menghina persembahan ya, dan pengorbanan yang ditujukan kepadanya. Jadi Hofni dan Pinehas tidak berperilaku sesuai dengan panggilan mereka sebagai imam, yang ditunjuk sebagai imam wakil daripada Tuhan. Bahkan mereka mempelesetkan tugasnya, menyelewengkan tugasnya ya. Nah, yang seharusnya ya mencerminkan kehormatan dan pengabdian kepada Tuhan. Jadi sebagai imam ya, yang seharusnya mencerminkan
kehormatan dan pengabdian kepada Tuhan. Tapi itu tidak dilakukan. Ya. Namun malah terlihat dalam tindakan yang melanggar kekudusan tempat pertemuan. Nah, kemudian apa pesan moral dari perikop ini? Jadi sebagai pesan moral, kesimpulan kita adalah siapa yang menghormati aku, kata Tuhan, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Atau kalau sudah dipandang rendah, dihina oleh Tuhan juga. Ya. Nah, dan ini pun pernah terjadi dalam Alkitab pada anaknya Harun, ya. Abihu dan Nadab, membuat perapian baru dengan maksud memperluas, padahal itu menghina Tuhan. Karena Tuhan tidak mau dibuat ada perapian lagi. Sudah ada perapian. Kenapa kau bikin lagi perapian baru? Siapa yang kau sembah? Tuhan itu orang esa. Satu. Buat apa kau buat perapian? Sudah dilarang dunia Musa, tapi mereka tetap membuat. Nah itulah rencana untuk membesarkan hati Tuhan, tapi malah itu adalah melecehkan Tuhan. Karena Tuhan itu esa, berpikiran logik. Saya satu kok. Ngapain lagi kau bikin persembahan baru? Cukup yang lama kau pakai, serahkan. Mereka sudah pakai baju efod itu sebagai imam. Begitu mereka membakar perapian baru, datang api dari atas, tubuh mereka langsung mati dua-duanya. Itulah yang tidak menghormati Tuhan, ya. Nah ini hampir sama kejadian dengan Hofni dan Pinehas. Kalau Hofni dan Pinehas, begitu peti perjanjian Tuhan dirampas oleh Palestina, kedua-duanya mereka mati langsung. Kenapa? Tidak bertanggung jawab. Karena dia bukan lagi wakil Tuhan. Harusnya dia wakil Tuhan, menjaga peti perjanjian itu. Tapi karena dia sudah tidak lagi kudus, ya akhirnya peti perjanjian itu dirampas dan mereka berdua menjadi mati. Nah itulah perikop hari. Jadi pesan moral daripada ayat ini yang disampaikan oleh Tuhan kepada Eli adalah, yang menghormati aku akan kuhormati, yang menghina aku akan kupandang rendah. Inilah pesan moral daripada ayat ini. Nah sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, ya. Yaitu Esra pasal 2 ayat 56 sampai 58. Kemarin kita sudah membaca dan melihat bahwa Israel telah mendaftar, ya, untuk pergi meninggalkan Babilonia ke Yehuda. Dan kemarin kita daftar itu semua umat itu lebih kurang 21.000 orang. Lebih kurang, ya, 21.000. Nah, bacaan pagi ini khusus, ya, orang Yahudi, ya, yang golongan imam. Jadi sekarang golongan imam yang didaftar untuk pulang ke Yerusalem dan Yehuda. Nah, apa pesan moral dari kaum imam kembali ke Yerusalem dan Yehuda dalam pasal 2 ayat 30 sampai 58? Nah, kita lihat. Kembalinya kaum imam ke Yerusalem dan Yehuda yang dicatat, ya, dalam buku Esra pasal 2 ayat 36, ini adalah tentang pentingnya pengabdian dan identitas spiritual. Jadi perlu ada pengabdian dan identitas spiritual. Jadi itulah yang ditulis dalam hal ini.
Identitas spiritual itu adalah kaum imam. Ya, nanti kita lihat siapa saja kaum imam yang didata dalam kitab ini. Hal ini ya menggambarkan bagaimana umat Allah meskipun dalam keadaan yang sulit tetap berkomitmen untuk membangun kembali peribadatan dan kehidupan spiritual mereka setelah masa pembuangan. Jadi dengan mereka telah dibuang 70 tahun, dengan adanya kemurahan Allah untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk pulang ke negerinya, dan diperintahkan Raja Kores, mereka memanfaatkan kesempatan baik ini, tidak disia-siakan, sehingga mereka mendaftar untuk pulang. Nah, dalam konteks ini kita belajar bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam komitmen iman mereka. Jadi berkontribusi dalam komitmen iman. Apa itu komitmen iman? Percaya. Karena Tuhan sudah mengatakan akan mengumpulkan kembali bangsa Israel dan membangun kesetiaan mereka. Jadi dalam konteks ini kita belajar bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam komitmen iman mereka. Ya, dengan adanya pengasihan dari Allah kepada mereka. Nah, sebagai gambaran orang-orang yang berangkat tersebut tertulis dalam pasal 36 sampai 39 daftar kaum keluarga para imam yang pulang, yaitu kita lihat di sini adalah Jedaya atau keturunan Jesua, itu jumlahnya 973, Imer 1052, Pasur 1247, Harim 1017. Nah, kemudian kaum keluarga Lewi, yaitu Jesua dan Kadmiel, keturunan Hidawait, 74 orang. Kemudian para penyanyi di rumah Tuhan 120 orang. Nah, kemudian penjaga gerbang di rumah Tuhan keturunan Salum, Ater, Talmon, Akub, Haita dan Sabai, itu 134 orang. Nah, kedua keluarga pekerja di rumah Tuhan, yaitu Jika, Hasupa, Tabaut dan lain-lain. Mereka berjumlah kira-kira 35 orang. Nah, kemudian kaum keluarga para pelayan Salomo, Solai, Soperet, Peruda, Yala, Darken, Jaim dan Ami, itu berjumlah 7. Nah, kemudian kaum keluarga para pekerja di rumah Tuhan dan para pelayan Salomo yang kembali 392 orang. Nah, mereka semua berjumlah kira-kira 5.064 orang. Kalau ditambah dengan yang kemarin, yaitu 21.422 orang, ditambah 5.064 menjadi 26.486
Itulah jumlah orang yang berangkat dari Babel menuju Yerusalem. Nah, apa pesan moral dari perikop ini? Dalam hal ini disarankan bahwa dalam pelayanan hamba-hamba Tuhan sebagai iman perlu identitas dan menjaga komitmen pelayanan seperti Tuhan Yesus. Jadi komitmen sebagai identitas imam, pelayanan, dan mereka semua pelayan-pelayan di rumah Tuhan itu punya berkomitmen untuk menjaga keabadian rumah Tuhan. Nah, kalau kita melihat Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Jadi, identitas komitmen dalam pelayanan sangat diperlukan dalam pelayanan spiritual. Inilah pentingnya identitas tadi dilihat di sini ditonjolkan dalam pelayanan iman. Sekarang bacaan malam ya, kita melihat bersama Mazmur 28 ayat 1 sampai 2. Ini doa mohon pertolongan. Nah, apa makna doa mohon pertolongan ya dalam Daud? Dari Daud minta pertolongan. Ini merupakan doa mohon pertolongan dari Daud ya, menunjukkan pentingnya komitmen dengan Tuhan di dalam kesulitan. Jadi komitmen ya dengan Tuhan dalam kesulitan. Nah, dalam dua ayat ini, ayat 1 dengan 2, Daud mengatakan ya, kerinduan untuk didengar oleh Tuhan saat ia berdoa. Jadi kerinduan untuk didengar Tuhan pada saat dia berdoa menunjukkan keyakinan bahwa pertolongan Tuhan sangat diperlukan. Jadi ada keyakinan daripada Daud, pertolongan Tuhan itu sangat diperlukan setiap saat. Bukan hanya sementara, tidak, tapi setiap waktu diperlukan pertolongan dari Tuhan. Ya, seperti mengendalikan yang 90% alam bawah sadar kita itu siapa? Bisakah manusia? Tidak. Kita hanya 10% yang kelihatan. 90% dari alam bawah sadar kita bekerja 24 jam. Siapa mengendalikan? Tuhan. Jantung berdenyut berapa kali dalam 1 menit? Oksigen kita hirup. Kemudian panjang pipa darah kita itu katanya 195 kilometer. Dialiri setiap hari. Darah itu mengalir ya seperti air. Siapa yang mengerjakan itu? Tuhan. Maka Daud mengatakan ini, saya diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan itu dirinya. Jadi bagaimana kita bersahabat dengan Tuhan agar jantung kita tidak berjalan dengan baik, darah kita juga benar, semua ginjal segala macam, limpa, empedu ya, itu berjalan normal. Coba. Itulah. Makanya Tuhan mengatakan keselamatan itu anugerah. Jadi walaupun belum kita menerima apa-apa, kita hidup saja, itu sudah anugerah dari Tuhan. Jadi kalau ada orang melecehkan ya kemuliaan Tuhan ya, atau korup atau mempelesetkan persembahan seperti Hofni dan Pinehas, sangat-sangat bukan main ya. Nah, kemudian Daud mengatakan kerinduan untuk didengar oleh Tuhan saat ia berdoa menunjukkan keyakinan bahwa pertolongan Tuhan sangat diperlukan. Nah, kita lihat dalam doanya ya, Daud meminta Tuhan tidak mendiamkan dia. Artinya Tuhan jangan bisu, jangan mendiamkan saya katanya.
Karena jika Tuhan tidak mendengar saya, dia akan merasa seperti orang yang terjatuh ke dalam kegelapan. Nah, ini ada yang mengatakan liang kubur. Kalau Tuhan tidak lagi mendengar doa kita, kita itu udah sama dengan masuk dalam liang kubur. Artinya kita ini sudah seperti mayat gitu. Kalau Tuhan tidak mendengar lagi doa kita, ya kita minta kesehatan, dikasih. Ya kan? Jangan hanya apa yang kita minta harus semua kun fayakun, tidak. Ada kalanya Tuhan mengatakan, dia duri dalam dagingmu saya tidak akan sembuhkan. Karena apabila itu disembuhkan, kau tidak lagi mengingat aku. Ada kalanya itu. Seperti Paulus, ada penyakitnya, tapi Tuhan tidak sembuhkan. Sebab kalau itu disembuhkan nanti bisa dia lupa, lengah. Maka dibiarkan itu supaya dia tetap komunikasi dengan Tuhan. Jadi ada baiknya ya. Tidak semua penyakit kita itu disembuhkan. Ada kalanya itu untuk mengingat kita supaya tetap setia pada Tuhan. Artinya tak meminta. Ya karena itu kan perlu diawasi. Penyakit kita itu perlu diawasi. Kita selalu minta tolong kepada Tuhan. Jadi ada kalanya duri dalam daging kita itu tidak disembuhkan oleh Tuhan. Supaya kita tetap care dan peduli kepadanya. Nah, jadi dalam doanya meminta agar Tuhan tidak mendiamkan dia. Karena jika Tuhan tidak mendengarnya, dia akan merasa seperti orang yang terjatuh dalam kegelapan. Sudah sama dengan jatuh dalam kegelapan. Kalau Tuhan tidak lagi mendengarkan doanya. Nah, dengan penuh kepercayaannya, Daud meminta. Nah, ini dalam permohonan. Agar Allah mendengar permohonannya dan menerima seruannya. Inilah harapan daripada Daud. Supaya Tuhan mendengar permohonannya dan menerima seruannya. Ayat-ayat ini mengajarkan kita untuk selalu mendekat kepada Tuhan dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka, dan selalu berharap agar pertolongannya, berharap atas pertolongannya kepada kita. Jadi baik dalam keadaan suka dan duka, selalu berharap atas pertolongan Tuhan. Hal ini selaras dengan banyak ajaran dalam kitab suci yang membebankan, yang menekankan pentingnya doa sebagai sarana untuk bersekutu dengan Tuhan dan mendapatkan kekuatan darinya. Inilah dikatakan oleh Daud dalam ayat 28 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dikatakan bahwa kepadamu ya Tuhan aku berseru, Engkau pembelaku, dengarlah seruanku. Bila Engkau membisu terhadap aku seperti orang yang turun ke liang kubur. Jadi sudah sama dengan seperti orang yang dikubur apabila Tuhan membisu kepada kita. Tidak ada artinya lagi hidup. Nah, sekarang bagaimana supaya hidup kita ini berarti? Jangan sampai kita dibiarkan Tuhan yang membisu, kita sudah sama dengan mayat yang berjalan-jalan. Kalau sampai Tuhan membisu terhadap kita. Nah, kemudian terakhir dikatakan, dengarlah permohonanku bila aku berteriak minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah rumahmu yang suci. Inilah firman Tuhan pada hari ini. Semoga apa yang kita terima dalam pertama tadi, yaitu ada Tuhan tadinya memberikan keselamatan bagi Eli karena pekerjaan daripada Hofni dan Pinehas itu menjadi sirna, dengan kematian Pinehas dan Hofni yang sangat tragis,
pada saat peti perjanjian direbut oleh orang Palestina. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah kasih sayang Allah kepada bangsa Israel yang memerintahkan Raja Kores untuk mengembalikan mereka kembali ke tanah airnya di Yerusalem dan Yehuda. Dan tadi kita lihat daftar-daftar kaum imam yang berangkat, dan kemarin adalah masyarakat, pemimpin-pemimpin agama yang berangkat, ya. Pemimpin raja-raja, ya. Termasuk salah satu tokoh di situ adalah Mordekai sebagai ayah angkat daripada Esther, yang istri daripada Ahasuerus di Persia, ya. Nah, mereka berangkat semua. Nah, dengan demikian semoga firman Tuhan pada hari ini bisa memberikan kita menjadi semakin percaya dan semakin yakin bahwa pertolongan yang sempurna itu datang dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Mari kita contoh Daud mohon pertolongan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.